Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritma, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman Angkatan 2018. Dalam video kali ini, saya akan memperagakan bagaimana caranya mengajar. Nah, materi yang akan saya peragakan adalah terkait dengan kelangkaan serta jenis-jenis kebutuhan yang ada pada pembelajaran IPS terpadu kelas 7 sekolah menengah pertama semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik? Sehat? Sudah siap untuk belajar? Oke, Ibu juga baik, alhamdulillah. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap untuk pembelajaran IPS terpadu. Ada beberapa poin yang mau Ibu sampaikan terkait dengan peraturan kelas. Yang pertama, ketika pembelajaran berlangsung, kalian wajib menghidupkan kamera. Yang kedua, mematikan mic ketika pembelajaran berlangsung. Ketika tidak diperkenankan untuk berbicara. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi kehadiran. Itu penting sekali. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, Hidayat, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana ketika tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan? Silahkan konfirmasikan di chat Zoom. Di Zoom kan ada room chatnya. Silahkan sampaikan di sana, Nak. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Oh iya, Agus. Bisa Agus pimpin doanya, Nak, sebelum kita belajar? Oke, sudah selesai semua berdoanya. Setiap awal pembelajaran jangan lupa berdoa ya, Nak, karena berdoa itu penting. Oke. Nah, tadi kan sebelum masuk ke room Zoom, Ibu sudah mengirimkan beberapa materi terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada yang sudah membaca? Oke, sudah sebagian yang membaca ya. Nah, berarti sudah tahu kita hari ini mau belajar apa? Benar, hari ini kita mau belajar terkait dengan kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan atau memahami apa itu kelangkaan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, dan dapat membedakan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan jenisnya. Nah, semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan serius ya. Oke, tetap semangat meskipun kita pembelajarannya secara daring. Paham? Nah, sebelum kita belajar ke yang serius-serius, Ibu mau kalian main games. Ada yang mau main games? Oke, semuanya mau ya main games? Ibu akan kirimkan link Kahoot yang berisi soal-soal tidak terlalu sulit terkait dengan kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan. Kalian bisa isi ya, tinggal diklik linknya dan silahkan mulai. Oke? Paham? Kalau ada yang bingung, kalau ada yang ditanyakan, silahkan sampaikan di room chat. Gunakan room chat sebaik-baiknya ya, Nak, atau bisa langsung open mic untuk bertanya. Oke? Untuk pengisiannya sekitar 10 menit ya. Setelah itu kita lanjut ke proses pembelajaran. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak. Langsung kita mulai ya. Ibu sudah kirimkan linknya di room chat. Silahkan diklik. Nah, ini adalah PowerPoint yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Udah tahu kan kita mau belajar apa? Yaitu tentang kebutuhan dan juga kelangkaan. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung di awal terkait dengan tujuan pembelajaran ini. Ini adalah poin-poin jelasnya. Jadi yang pertama, siswa setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, kemudian menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia, serta menyeleksi kebutuhan manusia berdasarkan jenisnya. Yang keempat, dapat mencari informasi, mampu membuat laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di desa dan masyarakat yang ada di kota. Oke, di sini akan ada dua pembahasan ya, yaitu terkait dengan kelangkaan dan juga jenis-jenis kebutuhan manusia. Sebelum itu, kita nonton videonya kali ini. Oke, setelah nonton video, apa sih yang kalian lihat di video itu? Ada fenomena apa? Ya, Meli,
benar, kelangkaan. Kalian dari video ini kalian tahu nggak jadi kelangkaan itu apa? Oke, Inayah, ya, nak, silahkan. Iya benar, jadi kelangkaan itu suatu barang yang sulit dicari, benar ya. Ada lagi nak yang mau ngasih pendapatnya? Oke, Aisyah, silahkan nak. Iya benar juga ya, jadi kelangkaan itu suatu keadaan di mana barang tertentu itu sulit untuk didapatkan. Kita lihat pengertian kelangkaan. Jadi, kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah yaitu manusia terus bertambah dan sifat dasar manusia yang terus-menerus tidak pernah puas. Sedangkan faktor yang menyebabkan sifat alat pemenuh kebutuhan menjadi terbatas yaitu terbatasnya sumber daya dan bahan baku, serta diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi, kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, belum ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nih, yang pembahasan kedua tentang jenis-jenis kebutuhan. Jadi, jenis-jenis kebutuhan itu dibagi menjadi 3, menurut intensitasnya, menurut waktu dan sifatnya, kemudian menurut subjeknya. Kalau menurut intensitasnya ada apa aja, Bu? Ada primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu kebutuhan pokok, kalau sekunder itu kebutuhan penunjang, dan tersier itu kebutuhan akan barang mewah. Nah, kalau menurut waktunya ada masa kini dan masa depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut ya. Kalau menurut sifatnya ada kebutuhan rohani dan jasmani. Kalau kebutuhan rohani ada yang tahu apa? Iya, Meli bener. Kayak misalnya pergi beribadah, itu kebutuhan rohani ya, yang menyangkut dengan ketenangan hati. Yang selanjutnya menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Jadi kalau kebutuhan individu ini apa, Bu? Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri sendiri tanpa melibatkan orang lain atau bukan kebutuhan bersama. Kalau kebutuhan kelompok kebalikannya, nak, ada yang tahu? Iya, Aisyah, pintar. Benar ya, jadi kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang memang sifatnya adalah kepentingan banyak orang. Contohnya apa, nak? Ada yang bisa kasih contoh? Iya, hidayat. Bagus. Jembatan. Pintar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham semua? Oke, kita lanjut ya. Menurut intensitasnya, ada primer, sekunder, tersier. Primer itu kebutuhan pokok, sekunder itu kebutuhan penunjang, tersier itu kebutuhan barang mewah. Contohnya primer apa? Sandang, pangan, papan. Ada yang bisa jelaskan sandang, pangan, papan itu apa? Oke, Hidayat. Iya benar ya. Jadi sandang itu tempat tinggal, pangan itu makanan, kita lanjut sekunder. Kebutuhan penunjang. Kebutuhan penunjang nih yang seperti apa ya? Contohnya. Iya benar. Kayak misalnya TV, radio. Oke, sekarang kita lanjut kebutuhan tersier. Ada yang tahu kebutuhan tersier? Iya, Meli, pintar. Kita lanjut ya, berarti sudah paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, bagus pertanyaannya dari Hidayat. Jadi, Bu, bukannya TV itu kebutuhan tersier ya? Ayo gimana yang lain?
Setuju nggak kalau TV itu kebutuhan tersier? Enggak ya. Kalau zaman dulu, mungkin iya, TV itu kebutuhan tersier karena tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi kalau sekarang kan harga TV itu sudah lebih terjangkau dan memang bisa dimiliki tiap-tiap orang. Kita lanjut ya. Nah, kita main tebak gambar. Oh, udah ada nih. Berarti satu gambar yang udah ditahu jenisnya. Kita main tebak gambar, berarti kalau TV tadi berarti apa, Nak? Oh iya, kebutuhan sekunder. Pintar ya, masih ingat. Kalau gambar pertama itu gambar apa? Ada yang tahu? Iya, Aisyah pintar. Perhiasan berarti termasuk apa, Nak? Iya, kebutuhan tersier. Kalau rumah? Iya, pintar, kebutuhan primer ya. Karena itu adalah kebutuhan pokok. Kita lanjut, menurut sifat dan waktunya. Kalau menurut sifatnya dibagi menjadi dua, tadi ada kebutuhan rohani, yang kedua ada kebutuhan jasmani. Kalau menurut waktunya dibagi lagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya, ada individu dan kelompok. Tadi udah dijelaskan sedikit ya. Individu kebutuhan yang penting untuk diri sendiri dan tidak berkaitan dengan halayak ramai. Kalau yang kelompok, kebutuhan yang sama dengan halayak ramai atau orang banyak. Nih, kita main tebak gambar lagi. Ada yang tahu sepatu itu kebutuhan apa menurut subjeknya? Iya, kebutuhan individu. Kalau yang sebelahnya ada gambar apa? Gambar jalanan. Jadi termasuk apa kalau jalanan? Kebutuhan kelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham semua ya? Oke, sudah selesai. Nah, materi Ibu sudah selesai nih sampai di sini penjelasan yang ada di PPT tadi terkait dengan kelangkaan dan juga jenis-jenis kebutuhan. Sekarang kita akan masuk ke proyeknya. Nah, tadi Ibu sudah bagi di grup WhatsApp untuk 4 kelompok, satu kelompok ada 5 orang, sudah dikirim daftar namanya Nak di grup. Iya, sudah dilihat ya. Sudah tahu nama-nama kelompoknya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan kirimkan lembar kerja atau LKPD masing-masing kelompok. Satu kelompok punya file yang berbeda ya. Nama filenya kelompok 1, nama file kelompok 2 adalah kelompok 2, dan seterusnya ya. Silahkan buka sesuai dengan kelompok kalian. Oke, Nak, sudah dibuka? Oke, sudah dibuka ya, sudah dilihat di situ ada apa? Benar, ada 3 gambar. Nah, cara mengerjakannya adalah silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Tentukan gambar itu termasuk jenis kebutuhan apa, kemudian sertakan alasannya ya Nak. Panjang boleh, terlalu singkat tidak dianjurkan, tapi boleh saja kalau memang penyampaiannya hanya singkat saja. Nanti dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, wah dia pintar, pertanyaannya bagus Nak. Jadi kita diskusinya lewat apa Bu? Katanya Wahda. Sekarang Ibu kasih tahu ya, kita akan berdiskusi melalui breakout Zoom. Nanti Ibu akan buatkan tempat untuk masing-masing kelompok. Silahkan join di breakout-nya dan kita diskusi selama 15 menit ya. Setelah itu tugasnya akan dipresentasikan. Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua tentang tugasnya? Oke. Kalau memang sudah paham, Ibu akan aturkan breakout room Zoom-nya ya, Nak. Oke, silahkan join. Ibu tunggu 15 menit kemudian di main room ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Oke. Ya, di kelompok 1 bagaimana? Sudah mulai berdiskusi, Nak? Oke, sudah mulai berdiskusi ya. Sudah dilihat gambar nomor berapa? Oh, baru sampai yang pertama. Oke. Ada kesulitan, Nak? Ada yang dibingungkan? Oh, menulis hasil diskusinya. Bisa langsung dikerjakan di lembar itu ya, Nak. Kalau pakai laptop atau pakai komputer, bisa langsung diketik di situ ya. Salah satu mengetik. Oke, paham? Paham. Ibu lanjut ke room sebelah dulu ya, Nak.
Oke. Jangan lupa waktunya cuma 15 menit. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Sudah sampai nomor berapa? Wah, cepat ya. Sudah sampai nomor 3. Oke, ditunggu di main room. Kelompok 3 ada kesulitan? Oh, tersendat. Ayo dilihat lagi itu gambar apa, sudah benar belum jenis kebutuhannya. Nanti alasannya mengikuti. Kalau memang itu jenis kebutuhannya, alasannya apa. Tapi kalau bukan, kenapa itu bukan termasuk jenis kebutuhan yang ini. Ayo nak, mulai sudah dewasa ya, sudah SMP, berani mengungkapkan pendapat dengan alasan yang ilmiah. Oke. Ibu lanjut ke room sebelah ya, ditunggu. Waktunya sisa 8 menit lagi. Oke. Kita ke room 4. Nah, di room 4 ada kesulitan nak di kelompok 4? Oh, sudah sampai yang terakhir ya. Oke, waktunya sisa 5 menit lagi. Ibu tunggu di main room. Dipastikan dulu jawabannya benar ya nak, atau jawabannya sudah sesuai dengan yang didiskusikan. Oke. Oke, sudah kembali ke main room semua. Ada yang sulit nak tadi tugasnya? Oke, bisa semua ya. Sudah berani mengemukakan pendapat semua di dalam kelompoknya? Bagus, pintar semua ya. Ibu tadi juga sudah keliling dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semuanya hebat-hebat, bisa memberikan alasan terkait dengan argumennya. Jadi mulai sekarang kita belajar berargumen ya nak, untuk berani menyatakan pendapat. Oke, pintar. Sekarang kita masuk sesi diskusi satu kelas ya nak. Jadi kita akan mulai presentasinya. Satu kelompok diberikan waktu 5 menit. Kemudian satu kelompok itu yang presentasi hanya 1 orang. Tugasnya boleh di-share screen atau dikirim ke grup biar ibu yang share screen kan. Kalian tinggal menjelaskan saja. Kemudian nanti di akhir akan ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain kalau memang ada. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, Ibu akan tentukan yang maju pertama adalah kelompok 4, kemudian kita lanjut ke kelompok 2, ke kelompok 3, dan ke kelompok 1. Kenapa Ibu acak? Karena kalian harus siap semua nih untuk presentasi, ya kan? Oke, pintar semua ya. Tadi ada kesulitan, nak? Nggak ada. Harus berani semua ya untuk mengutarakan pendapatnya. Kalian keren. Wah, di kelas 7 ini hebat-hebat ya, semuanya sudah mampu berargumen dengan baik, menyatakan alasan dan pendapatnya. Pintar. Dalam tugas ini ada yang kesulitan nggak tadi? Nggak ada ya, semuanya bisa? Bisa, semuanya aktif. Ibu lihat juga semuanya aktif karena tadi Ibu keliling. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 memang benar-benar diskusi ya nak. Pintar. Ada yang bisa bantu Ibu nak untuk simpulkan diskusinya? Oke, Hidayat boleh. Oke, benar yang disampaikan Hidayat tadi benar ya kesimpulannya. Mulai dari kelompok 1 yang presentasi sampai dengan kelompok 4 juga sudah dicatat nih sama Dayat poin-poinnya. Pintar nak, bisa dicontoh ya yang seperti ini. Jadi ketika ada poin-poin penting bisa dicatat. Jadi nanti dengan mudah bisa diingat atau dilihat kembali catatannya kalau memang sudah lupa. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan diskusi kita hari ini terkait dengan jenis-jenis kebutuhan yang sudah dikerjakan tadi? Oke, Wahda, silahkan nak. Iya, pintar. Jadi semua sudah paham ya apa yang kita diskusikan hari ini terkait dengan jenis-jenis kebutuhan. Tadi ada kebutuhan rohani, kemudian ada kebutuhan fisik, Nah, sebelum berakhir, Ibu mau sampaikan untuk tugas di minggu selanjutnya adalah membuat laporan individu terkait dengan perbedaan kehidupan ekonomi di desa dan kota. Ini tugas individu ya nak, dibuat di Word, ukuran kertasnya A4, tulisannya Times New Roman 12, rata kanan kirinya normal, dan perhatikan penulisan paragrafnya ya, ada yang menjorong ke dalam, serta penulisan huruf kapitalnya. Ini tugas individu ya,
Tidak boleh ada yang mencontek. Oke, kita akan belajar untuk berliterasi. Setuju? Ya, oke. Kalau kerjasama gimana? Pertanyaannya Wahdah. Kalau kerjasama boleh, tapi isinya pasti beda ya kan? Iya, oke, paham? Paham. Untuk tugas minggu depan sudah jelas ya nak, dikumpulkan minggu depan, tugasnya adalah tugas individu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, cukup. Oke, sekarang Ibu mau tanya, untuk materi hari ini terkait dengan kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan, ada yang masih dibingungkan? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Berarti nanti setelah pembelajaran ini bisa mengisi kuis atau soal latihan di Google Classroom yang sudah Ibu upload ya, terkait dengan kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan. Nggak banyak kok Dayat, cuma 10 soal aja. Oke, gampang kok. Yang kita pelajari hari ini semuanya ada di situ. Oke, bisa? Bisa, pintar. Oke, kalau tadi kita sudah menyimpulkan hasil diskusi terkait dengan tugas kalian jenis-jenis kebutuhan, sekarang Ibu mau minta tolong nak, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini? Oke, Mas Dar boleh? Silahkan. Benar, Mas Dar benar. Ada lagi nak, Ibu minta tolong satu lagi. Siapa namanya nak? Tolong lain kali ditulis namanya ya nak, dengan benar, biar Ibu tahu juga siapa yang ikut pembelajaran Ibu. Oke. Benar yang dikatakan Inayah. Jadi hari ini kita sudah belajar terkait dengan kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan. Kalau kelangkaan itu terjadi karena kemauan manusia atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan yang terbatas atau sumber daya yang terbatas. Kalau jenis-jenis kebutuhan ada dibagi menjadi 3, kebutuhan berdasarkan jenisnya atau sifatnya, kemudian berdasarkan intensitasnya, dan kemudian berdasarkan waktunya. Oke, kalian pintar semua, hebat. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan? Belajar dengan video, dengan PPT, kemudian kita diskusi, belajar berargumen, bagaimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, nak? Oh iya, Wahdah, menyenangkan, benar, menyenangkan ya. Belajar berliterasi, belajar menyampaikan pendapat, kemudian ada menonton video, kemudian bermain games di Kahoot. Oke, mau yang seperti itu lagi di minggu depan? Bisa, kita lebih bikin lagi gamesnya ya. Lebih suka games ya ternyata anak-anak Ibu. Oke, kita akan buat minggu depan. Ada lagi nak yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembelajaran hari ini? Atau boleh deh kalau kritik dan saran untuk Ibu, biar Ibu bisa memperbaiki pembelajaran kita di minggu depan. Oke, PPT-nya kurang besar ya hurufnya, nanti Ibu perbaiki di minggu depan. Biar lebih terlihat lagi sama kalian. Apalagi yang pakai kacamata kan? Ya, nanti Ibu baikin ya. Terima kasih Laga atas sarannya. Kita perbaiki lagi minggu depan ya. Oke. Karena pembelajaran hari ini sudah 40 menit, Ibu mau menutup pembelajaran kali ini. Tapi sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu sudah kirimkan kode untuk absennya. Silahkan absen. Kenapa Ibu kirim di akhir? Biar yang absen yang benar-benar pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalau memang berhalangan atau memang jaringannya, jangan lupa konfirmasi ya nak, karena Ibu kan juga tidak tahu kondisi kalian, karena ini kan daring, jadi konfirmasi kehadiran itu penting sekali. Nah, kenapa Ibu taruh absen di akhir? Yaitu karena Ibu mau yang absen itu benar-benar yang dari awal pembelajaran sampai akhir mengikuti, bukan yang hanya di awal aja ngikut, habis itu hilang, ya kan? Jangan dibagi ya nak kode absennya ke teman-temannya yang memang tidak hadir. Ya, nanti kalian yang rugi sendiri. Kalian kan sudah belajar dari awal sampai akhir. Masa disamakan dengan yang tidak hadir, ya kan?
Ya, pintar. Paham semua? Paham. Oke, ketua kelas, silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, sudah selesai berdoanya semua. Ibu mau ingatkan lagi kalau memang misalkan ada pembelajaran yang kurang hari ini atau ada kritik, saran, dan masukan untuk Ibu, silahkan sampaikan di grup WhatsApp, atau kalau memang malu untuk mengetik di grup WhatsApp, silahkan ke chat pribadi Ibu. Ibu menerima segala saran dan kritik. Satu lagi, Ibu ingatkan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya nak, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi skenario pembelajaran yang saya buat terkait dengan materi kelangkaan dan jenis-jenis kebutuhan. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.